Kenapa kok dinamakan mahsyar, Ustaz? Dinamakan mahsyar itu diambil dari kata hasyara yahsyuru, artinya dikumpulkan. Artinya seluruh manusia itu nanti dikumpulkan oleh Allah setelah malaikat Israfil meniupkan sangkakala kedua kalinya. Nah, para ulama itu berbeda pendapat. Berapa kali malaikat Israfil itu meniupkan sangkakala? Ada yang mengatakan 3, sebagian riwayat mengatakan 2. Dan saya tidak mengambil pendapat yang pertama, saya mengambil pendapat yang kedua. Sesungguhnya sangkakala itu ditiup oleh malaikat Israfil itu 2 kali. Berdasarkan kepada satu riwayat yang disampaikan dalam Abu Hurairah. Abu Hurairah itu bila ditanya, "Ma baina nufkhataini arbaun." Abu Hurairah tiba-tiba ngomong, di antara 2 tiupan sangkakala itu sejarah 40. Kemudian ditanyakan kepada Abu Hurairah, 40 tahun fa'aba. Abu Hurairah diem. 40 hari Abu Hurairah diem. 40 minggu Abu Hurairah diem. Fa'aba. Fa'aba itu artinya dia nolak tapi diem. Kemudian arba'ina yauman fa'aba. Dia diem saja. Maka disitulah para ulama kemudian menentukan sesungguhnya jarak antara malaikat Israfil ketika menyalakan sangkakala yang pertama dan yang kedua sejarah 40, tapi tidak pernah ketentuan terperinci 40-nya apa. Ya sudah, kembalinya kepada hukum asal, yaitu adalah umum 40 saja. Maka kemudian pada sangkakala yang pertama rusak semua yang ada di atas bumi, kecuali orang yang diizinkan oleh Allah. Makhluk yang diizinkan oleh Allah dalam satu riwayat dalam tafsir atau bari ada 3 malaikat yang masih dihidupkan oleh Allah. Malaikat siapa? 1 malaikat Israfil, 2 malaikat maut sendiri, yang ketiga yaitu adalah malaikat Jibril. 3 malaikat ini masih dihidupkan oleh Allah setelah seluruh alam semesta itu dihancurkan oleh Allah, dan itu nampak dalam peristiwa surat Al-Zalzalah ketika menceritakan bagaimana dahsyatnya peristiwa hari kiamat ketika ditegakkan oleh Allah. Yang tersisa 3 malaikat, ya. Maka kemudian siapa pertama kali malaikat yang dicabut nyawanya? Malaikat Israfil. Allah perintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawanya malaikat Israfil. Yang tersisa 2, malaikat maut dengan malaikat Jibril. Kemudian Allah suruh malaikat maut untuk mencabut nyawanya sendiri. Lalu tersisa 1 malaikat Jibril, diperintahkan Jibril untuk bersujud. Disitulah Jibril dicabut nyawanya langsung oleh Allah. Disitulah akhirnya kita paham malaikat yang paling mulia di antara seluruh malaikat yang Allah ciptakan yaitu adalah malaikat Jibril. Nah, disitulah kita akhirnya mengetahui bagaimana itu kemudian langsung tidak ada yang tersisa kecuali wajahnya Allah. Kemudian yang dibangkitkan pertama kali siapa? Yang dibangkitkan pertama kali adalah malaikat Israfil. Disitulah dia menyalakan sangkakala yang kedua. Disitulah hidup kembali setelah Allah menurunkan hujan, di mana setiap tulang ekor manusia yang tersentuh dengan hujan yang Allah kirimkan setelah Allah kirimkan pengerusakan alam semesta, maka sesungguhnya air-air yang menyentuh kepada ajbud da'bi, tulang ekor, tulang sulbi, itulah yang menjadikan setiap makhluk itu kembali hidup. Ya, semuanya hidup. Mungkin terjadi perbedaan para ulama apakah hewan kembali dihidupkan ataukah tidak. Tapi menurut ana tidak penting untuk dibahas. Ya, kalaupun dibangkitkan juga tidak menambah keimanan. Kalau tidak dibangkitkan pun insya Allah tidak merusak akhirat kita. Tapi yang jelas manusia nanti dibangkitkan berdasarkan curahan air hujan yang menyentuh kepada tulang ekor. Selesai? Belum. Nah, disitulah kita akan dikumpulkan sebuah padang yang bernama padang mahsyar. Antum tahu padang mahsyar? Padang mahsyar itu maka sesungguhnya bentuknya ala ardin afra kakursatin naki laisa fiha alamun li ahadin. Kalau antum pengen melihat padang mahsyar, maka padang mahsyar itu tidak ada ujungnya. Dan Nabi sudah mengabarkan tentang kontur tanahnya padang mahsyar, di mana kontur tanahnya tidak sama dengan kontur tanah di atas muka bumi. Dan itu beda, wong bumi sama Mars sama Merkurius itu beda-beda kontur tanahnya. Maka sesungguhnya tanah di padang mahsyar Nabi mengatakan ardin afra, dia itu kemudian kayak adonan tepung. Kakur sotin naki itu kayak adonan tepung. Afra, kemerah-merahin. Laisa fiha alamun li ahadin, dan tidak ada tanda untuk siapapun di padang mahsyar itu. Jadi kemudian padang mahsyar itu dia lapang, dia tidak ada ujungnya. Lalu kemudian padang mahsyar itu adalah padang yang betul-betul dijadikan oleh Allah menjadi tempat kumpulnya manusia dan tidak ada tanda untuk siapapun. Antum harus paham, akhi.
Allah ketika menyampaikan tentang padang mahsyar, maka Allah itu menegaskan sifatnya ketika menerangkan surat Al-Fatihah. Makanya Allah menyatakan apa? Maliki yaumiddin. Kenapa Allah itu menegaskan bahwasannya dirinya itu adalah pemilik hari pembalasan? Karena sesungguhnya kondisi kita di padang mahsyar dan kondisi kita di dunia itu beda. Kalau kondisi kita di dunia, ikhwan, antum ketika mendapatkan panas, antum masih bisa berteduh. Antum mendapatkan sakit, antum kabur, antum lari dari orang yang menyakiti antum. Antum ketika kemudian dituduh, antum bisa berbalik menuduh orang yang menuduh antum ketika antum mengingkarinya. Itu di dunia. Tapi kalau orang sudah di padang mahsyar, ketika dibangkitkan dan dikumpulkan sebuah padang yang tadi, wallahi, bahkan hanya untuk menggeser kaki saja tidak bisa, walaupun antum dalam keadaan kepanasan. Karena apa? Allah betul-betul menguasai hari pembalasan, di mana Allah ketika menegaskan memiliki hari pembalasan, satupun makhluk manusia tidak bisa melakukan apapun kecuali diizinkan dulu oleh Allah. Sampai geser kaki bisa atau tidak? Tidak bisa, oh sosial iya, tidak bisa. Mana dalilnya bahwa saya yang geser kaki tidak bisa di padang mahsyar? Rasul bersabda, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser kakimu di pada waktu hari kiamat nanti sampai kamu ditanya dulu tentang 4 perkara. Geser kaki tok aja tidak bisa. Kalau geser kaki masih maklum lah, itu termasuk berat. Ngomong aja tidak bisa. Mana dalilnya tidak bisa ngomong? Surat An-Naba, Allah menyampaikan, la yatakallamuna illa man adinallahur rahman wa qala sawaba. La yatakallamun, orang yang sudah dikumpulkan di padang mahsyar, la yatakallamun, tidak bisa bicara dia, tidak bisa bicara. Gagap, bisu, apapun itu, pintar ngomong, retorikanya bagus, khitobahnya mumtaz, sekut, tidak bisa ngomong ketika sudah di hidup akhirat. La yatakallamun illa man adinallahur rahman, kecuali yang diizinkan oleh Allah. Fulan ngomong, baru ngomong. Makanya kemudian hakikat yang pertama di padang mahsyar yang sering luput dari pandangan kita, padang mahsyar tanahnya beda dengan kita. Dan semuanya manusia ketika dibangkitkan dalam keadaan telanjang kaki, telanjang pakaian, dan tidak berkhitan. Kita nanti akan bahas. Dan sesungguhnya di padang mahsyar itu ketika nanti dibangkitkan, seluruh manusia itu dibangkitkan dengan keadaan telanjang, tidak berpakaian, tidak berkhitan. Kenapa? Dijadikan manusia yuhsyarun nas yaumal qiyamati khufatan. Khufatan itu tidak pakai sendal, uratan, tidak ada selai benang pun di atas bajunya, ghullan, dan kemudian dia itu dalam keadaan tidak berkhitan, supaya meredam kesombongan yang dia pernah miliki dalam kehidupan di dunia, karena dia betul-betul dihinakan oleh Allah sehina-hinanya. Karena baju itu salah satu penyebab kesombongan, ya, makanya kemudian dinafikan semuanya ketika bangkit. Dan tahukah kita, apakah manusia ketika dikumpulkan di padang mahsyar itu selamanya nanti akan telanjang, Ustaz? Enggak lah. Tetap nanti akan diberikan pakaian. Pada saatnya ketika Allah menentukan, maka nanti akan diberikan pakaian. Siapa orang yang diberikan pakaian? Bagaimana pakaian yang nanti kita kenakan ketika kita nanti sudah dikumpulkan di padang mahsyar? Yaitu pakaian yang nanti antum dan saya kenakan di padang mahsyar, yaitu adalah pakaian yang dulunya kita kenakan ketika kita diwafatkan oleh Allah dari kain kafan yang kita pakai. Makanya Mu'adz bin Jabal, ketika ibunya meninggal dunia, Mu'adz bin Jabal ini salah satu di antara sahabat Rasulullah SAW yang berdakwah ke Yaman, ya. Maka kemudian Mu'adz bin Jabal ketika ibunya meninggal dunia, itu paling banyak ngomongnya untuk membicarakan kain kafan, tentang kain kafan ibunya, kain kafan ibunya. Lalu ditanyakan kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, kenapa sih kamu bicara tentang kain kafan ibumu? Lalu kemudian Mu'adz bin Jabal memiliki jawaban, innal mayyita yum'asu fi siyabihil lati yamutu fiha. Lalu Mu'adz bin Jabal mengatakan, iya dong, karena sesungguhnya setiap orang yang mayit, setiap orang yang mati kelak yub'asu, dibangkitkan kembali, fi siyabihil lati yamutu fiha, berdasarkan pakaian yang dia kenakan ketika dia dimatikan oleh Allah. Makanya pakaian yang menariknya siapa? Para syuhada. Ya pakaian itu yang dia kenakan ketika dia sedang berjihad, itu yang dia pakai. Makanya tidak boleh untuk diganti pakaiannya dan tidak boleh digantikan dengan kain
kafan. Adapun orang yang bukan mati syahid, maka dia mengenakan kain kafannya. Makanya perhatikan kain kafan, Pak. Karena salah satu di antara amalan baik dan sunnah dan tidak dilarang dalam Islam mempersiapkan kematian kita sendiri supaya tidak merepotkan orang lain. Kemudian yang berikutnya, ketika kita belajar tentang kejadian di padang mahsyar, kita harus paham, Pak, di mahsyar itu bahwasanya orang ketika di padang mahsyar, kapan mereka dibangkitkan, usia berapa? Usia 33 tahun. Dalam riwayat Muslim diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia nanti ketika mereka dibangkitkan oleh Allah, usia manusia ketika dibangkitkan dari alam kuburnya usianya itu 33 tahun, 30 sampai 33. Makanya Rasulullah SAW manusia ketika dibangkitkan antara 30 sampai 33. Jadi tidak ada orang tua banget, tidak ada. Anak kecil banget, tidak ada. Tapi anak saya meninggalnya umur 2 tahun, Ustaz. Betul, 2 tahun. Tapi kemudian tetap nanti dibangkitkannya usia 33. Tapi bapak saya meninggal usia 90 tahun, tetap nanti usia 33. Nanti nggak kenal dong, Ustaz, ketika dibangkitkan. Oh, namanya baru dibangkitkan, nggak ada kenal-kenalan dulu. Kapan sih manusia itu nanti bicara? Manusia itu bicara, Pak, ketika sudah disidang sama Allah, ketika mereka didebat sama Allah baru bicara. Dan kapan manusia itu bisa bicara diizinkan oleh Allah? Ketika manusia saling bermusuhan untuk saling berdebat. Sebagaimana surat Az-Zukhruf 67. Ada nggak manusia yang bertengkar hebat di hadapan Allah? Ada. Siapa itu? Bapak, ibu, anak yang nggak pernah memperingatkan tentang Allah dan hari akhir, mereka saling bertengkar hebat. Istri, ketika nanti sudah mau disidang, ternyata kemudian dia menghadapi, ya Allah, selama puluhan tahun saya tidak menutup aurat. Pertama kali dia akan menggugat suaminya. Mas, dulunya kamu kenapa nggak ngingetin aku untuk menutup aurat? Semuanya nanti bertengkar. Alakhillahu yawma idzin ba'duhum li ba'din adu ilal muttaqin. Semua orang yang saling mencintai saling bertengkar, semuanya bertengkar, Pak. Sampai akhirnya ujung dari kesalahan mereka timpakan kepada iblis. Maka kemudian iblis nanti berkhutbah sebagaimana di dalam surat Ibrahim. Khutbah itu nanti pada saat itu manusia bisa ngomong ketika diizinkan oleh Allah, dan semuanya ngomongnya itu baik. Benar, tidak ada yang kemudian berdusta. Nah, makanya anak kemudian memarahi ibunya, memarahi bapaknya. Dulu saya diajak laki-laki, kenapa diem, Pak? Dan ternyata dia menjamah tubuhku dan mencampuri diriku sebelum menikah, dan hari ini aku mempertanggungjawabkan dosa zinaku. Semuanya nanti bertengkar, Pak. Makanya Masya Allah dalam kehidupan kita sekarang itu lebih baik bertengkar di dunia supaya tidak bertengkar di akhirat. Bertengkar itu maksudnya memperingatkan kebaikan, walaupun sampai akhirnya diprotes sama anak kita ataupun istri kita ataupun suami kita. Artinya semangatnya bukan semangat untuk bertengkar, semangatnya untuk membenarkan. Ya. Maka kemudian disitulah manusia dibangkitkan pada usia 30 dan 33. Mungkin antum bertanya, kenapa pada usia itu, Ustaz? Imam Nawawi menjelaskan, karena pada usia itu sempurna fisiknya seseorang itu pada usia 30 sampai 33. Maka sesungguhnya manusia ketika dibangkitkan di padang mahsyar yang kita harus pahami, maka sesungguhnya manusia itu akan diberdirikan oleh Allah. Jadi tidak ada yang duduk. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya sesungguhnya manusia ketika mereka nanti di padang mahsyar yang tadiruna qiyaman arba'ina sanatan sakhisatan absarahum ila sama' yang tadiruna faslal qada. Perhatikan hadisnya. Sesungguhnya yang tadiruna qiyaman, manusia nanti ketika di padang mahsyar, maka setiap manusia itu ketika di padang mahsyar itu berdiri. Dan ingat, Allah memberikan kekuatan kepada manusia di padang mahsyar tidak sebagaimana kekuatan dia ketika di waktu di dunia. Makanya tidak ada yang minta duduk nanti, tidak ada. Ya Allah capek, ya Allah duduk sebentar gitu, tidak ada. Syekh Utsaimin menerangkan manusia ketika di padang mahsyar mereka akan diberdirikan dan diberikan kekuatan. Bahkan tingginya manusia aja dijadikan beda dengan tingginya antum ketika di dunia. Tingginya antum seberapa? Sekarang kan tingginya kita ini berapa sih? 2 meter, tidak sampai. Padahal kemudian kita sebenarnya kalau mendapati bapak kita Nabi Adam, tingginya Nabi Adam itu situ nadiroan 60 hasta. Berapa itu? 30 meter. Makanya ada orang di Arab Saudi, dia pengusaha baju, dia membuat bajunya sebagaimana hadis ketika membaca riwayatnya Nabi Adam. Tinggi itu, Masya Allah sampai.
Setinggi itu kemudian dibuat pakaiannya itu. Dan itu kemudian, kenapa kok sekarang umur kita kok tinggi kita segini-segini aja Ustadz? Atau lebih tepatnya BANTET, bantet. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, Rasul yang menyampaikan jawaban bahwasanya inna awwala ma khuliqa bani Adam sittuna dzira'an falam yajal yangkus hatalan bidunubihim wa ma'asihim. Sesungguhnya Nabi Adam ketika pertama kali diciptakan tingginya 60 hasta, kemudian berkurang disebabkan dosa-dosa dan maksiat manusia. Maka dikurangi oleh Allah. Makanya maksiat Pak bukan hanya berakibat kepada orang yang melakukan, tetapi berakibat kepada alam sekitarnya menjadi rusak tatanannya. Jadi sekarang kita ini 1,5 meter, 1 meter 2 senti, itu ya disebabkan karena dosa-dosa kemaksiatan. Makanya kemudian manusia ketika dibangkitkan di padang mahsyar, maka sesungguhnya dibangkitkan mereka yaitu adalah kemudian 60 hasta, dan kita diciptakan sebagaimana Nabi Adam. Nah kembali tadi, manusia dibangkitkan dalam keadaan berdiri, lalu kemudian kepala mereka sakhisatan absarahum ila sama, maka kemudian kepala mereka itu mendongakkan ke atas gini. Yang tadirun itu nunggu faslal qada, mereka menunggu keputusan yang Allah berikan kepadanya. Dan antum tahu kan, semua manusia ketika sedang dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan mencekam, tidak ada yang bicara, wala kalam wala syai', tidak ada kalam, tidak ada apapun. Jadi setelah mereka bertengkar habis-habisan, kemudian malaikat, kemudian Jibril, kemudian khutbah dan melepaskan dirinya dari semua tuduhan itu, semuanya nunggu hisab dari Allah. Tegang sama manusia. Maka pada saat itulah kemudian mereka kemudian mendongakkan kepala. Antum tentunya tahu kan, ada orang yang pertama kali dipanggil untuk diputuskan nasibnya pertama kali oleh Allah, disaksikan seluruh manusia ketika di padang mahsyar. Siapa itu orang yang diputuskan nasibnya oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam neraka pertama kali? Mujahid yang salah niat, nyemplung ke neraka pertama kali. Orang yang nyari ilmu, orang yang berdakwah, anak dan antum nih, salah niat, nyemplung ke neraka pertama kali. Orang yang sedekah salah niat, nyemplung dia ke neraka pertama kali. Makanya jangan main-main dengan hati. Hati-hatilah dengan hati, karena sesungguhnya hati yang menyebabkan seseorang apabila rusak mencicipi neraka itu karena hati, ketika tidak mampu menjaga niat. Setelah itu apa yang Allah perlihatkan? Allah perlihatkan lagi kemudian 2 orang yang Allah perlihatkan. 2 orang yang dipanggil oleh Allah. Fulan kemudian dipanggil oleh Allah, fulan dipanggil oleh Allah. Fulan ini yang pertama dipanggil adalah orang yang paling nikmat hidupnya. Orang yang kedua yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang banyak dosanya ketika hidup. Orang yang paling bahagia, orang yang paling susah dalam hidupnya. Orang yang paling bahagia dalam hidupnya tetapi dia penduduk neraka. Semua orang menyaksikan peristiwa itu untuk memberikan rasa takut rasa takut kepada neraka dan rasa harap kepada surga. Kemudian Allah kemudian ambil itu orang yang paling bahagia dan orang yang paling sedih dalam hidupnya. Orang yang paling bahagia diambil oleh Allah, dicelupkan ke dalam neraka, fayasbagu finnari sabghah. Maka kemudian dia dicelupkan ke dalam neraka, celupan saja. Sabghah itu gini akhi. Nah, itu sabghah namanya. Sabghah itu namanya. Sabghah. Maka dia dimasukkan ke neraka sabghatan, fayasbagu ilaihi finnari sabghah. Maka kemudian dicelup dia di neraka, diambil lagi oleh Allah, ditempatkan lagi di padang mahsyar. Allah tanya, dulunya kamu itu orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, semua dosa kamu lakukan, pelanggannya dosa-dosa kemaksiatan itu kamu nomor satunya. Tidak pernah sedih, tidak pernah kemudian merasakan ujian, hidupnya ketawa terus, senang-senang, having fun, ya. Maka kamu ternyata adalah penduduk neraka, dan aku baru saja celupkan kamu ke dalam neraka 1 celupan saja, padahal nanti akan menjadi tempatmu itu selama-lamanya dan tidak ada akhirnya. Kemudian Allah menutup pernyataannya dengan mengatakan dan berfirman, hal marorta min na'imin qattun, masih kesisa enggak itu hidupmu ketika senang-senang dulu, ketawa-ketawa kamu melampiaskan nafsu dan syahwat? Orang itu berkata, ma marortu min na'imin qattun, ya Allah, aku tidak pernah merasakan arti kenikmatan dan kebahagiaan. Yang aku rasakan hanyalah kepedihan di seluruh urat syarat nadiku. Padahal apa? Dia kekal di dalam neraka.
Seakan-akan kita mendapatkan sebuah pelajaran apa Pak? Sesenang-senangnya orang yang hari ini maksiat, ngumbar khamar, ngumbar aurat, senang-senang, suka menyepelekan orang-orang yang beriman, suka mengolok-ngolok, menyudutkan orang yang beriman, mendiskreditkan ulama. Semuanya itu ketika hari ini mereka ketawa, semuanya ketika ditebus dengan neraka satu celup saja, semua jutaan kesenangan yang pernah dirasakan dalam hidup hilang, tidak ada sisanya. Yang kedua yang dipanggil oleh Allah siapa? Orang yang paling sedih hidupnya. Ujiannya bertubi-tubi. Ngelamar ditolak terus. Kan? Kemudian apa-apa nggak kemudian diterima. Mau sedekah, mepet uangnya. Habis tipes, habis DB, asam urat. Terus hidupnya itu di ujung dengan kemudian dengan ujian terus itu. Tapi dia penduduk surga. Lalu kemudian Allah kemudian masukkan dia ke surga, fayasbagu fil jannati sabghah. Dia dimasukkan ke dalam surga walaupun satu celupan saja, ditarik oleh Allah, ditempatkan. Semua itu nanti orang penduduk masyarakat itu ngeliatin akhi. Ngeliatin. Kemudian Allah kemudian berdialog, didengarkan oleh seluruh pandang masyarakat untuk kemudian membayangkan nikmat surganya apa yang dulu mereka dustakan itu kayak apa sih. Kemudian Allah tanya, kamu orang yang paling sedih hidupnya, orang yang paling sabar ketika menghadapi perintahku dan laranganku. Tapi kamu kemudian penduduk surga. Masih kerasa nggak semua kepedihanmu ketika bangun malam, diejek-ejek orang, difitnah, didolimi, ngerasain perih ketika kemudian merasakan perjuangan, semuanya itu. Masih tersisa nggak semua kepedihan yang kamu rasakan ketika beriman? Maka kemudian orang itu tersenyum dan berkata, Mama rortu min bu'sin qotton. Ya Allah, saya nggak ngerti arti kepedihan itu apa. Karena yang aku rasakan itu kenikmatan di seluruh sendi syarafku. Seakan-akan apa akhi? Antum hari ini ngaji lama, kemudian antum sabar, iming-iming harta yang haram antum tolak walaupun menggiurkan, harta riba, khamar, zina, perempuan yang menggoda antum, setia godain antum setiap malam, semua antum tepis itu, dan antum merasakan berat sebentar saja, dibayar kontan oleh Allah satu celupan di surga, menghilangkan jutaan kepedihan ketika kita beriman. Disitulah yang terjadi ketika di padang mahsyar. Makanya di padang mahsyar itulah kejadian-kejadiannya. Siapa orang yang pertama kali dikasih pakaian sama Allah? Nabi Ibrahim. Inna awwala ma yuksa yaumal qiyamati Ibrahim. Orang yang mendapatkan pakaian pertama kali nanti ketika baru dibangkitkan Nabi Ibrahim. Siapa pertama kali yang dibangkitkan dari kuburnya? Rasulullah SAW. Orang yang ketika dibangkitkan itu ada tiga. Ada yang jalan kaki, ada yang kemudian rukbanan, dia mengendali kendaraan, dan ada yang kemudian jalannya ketika dibangkitkan dari kuburnya itu ada yang kemudian memakai kepala jadi kaki. Makanya sahabat ada yang nanya sama Nabi, kok bisa ya Rasulullah jalan di atas kaki? Jawaban Nabi cerdas. Allah yang mampu menjadikan mereka jalan di atas kedua kakinya, maka Allah lebih bisa membuat mereka jalan dengan kepalanya. Ya. Kemudian orang di padang mahsyar dikumpulkan, kemudian ditarik, kemudian apa? Matahari. Lalu kemudian orang itu berkeringat, masing-masing itu beda-beda. Ada yang keringatnya menyentuh ke mata kaki, ada yang keringatnya menyentuh ke lutut, ada yang keringatnya menyentuh kepada kepala, berdasarkan kepada dosa yang dia bawa ketika tidak menebusnya dengan tobat. Makanya hukum air tidak berlaku di akhirat. Kalau hukum air di dunia itu apa? Satu tempat sama rata. Di sini sedengkul, di sana satu lutut, sama satu dengkul dengan satu dengkul. Kalau di padang mahsyar enggak, ada orang yang sampingnya keringatnya menyentuh mata kaki, sampingnya menyentuh ke lutut, sampingnya menyentuh ke kepala. Kok beda Ustaz? Bidunubihim, berdasarkan takaran dosa yang dia bawa sampai mati. Makanya antum ini di dunia sudah dikasih oleh Allah 3 sungai. Ayo kita manfaatkan sebelum itu menjadi keringat yang akan menyengsarakan kita. Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan, antum dan saya punya 3 sungai untuk membersihkan dosa supaya tidak menjadi bulir keringat yang menyengsarakan kita di padang mahsyar. Apa sungai yang pertama untuk membersihkan dosa? Sungai Taubatan Nasuha. Nyebur di situ, bersihkan diri antum di sungai itu supaya tidak menjadi keringat yang menyengsarakan kita di padang mahsyar. Sungai yang kedua, sungai apa? Sungai ketaatan dan kebaikan.
amal solih itu fungsinya salah satu menghapuskan dosa. Sungai yang ketiga, sungai ujian dan musibah yang antum harus hadapi dengan ridho. Maka itu 3 sungai yang bisa membersihkan dari dosa supaya tidak memberatkan keringat kita pada waktu di hari akhirat. Disitulah kejadian-kejadian tentang padang mahsyar, di mana itu sering kita luput dari pandangan kita. Padang mahsyar nantinya, sesungguhnya padang mahsyar dalam riwayat yang disampaikan dalam riwayat Imam Ahmad bin Hambal, sesungguhnya padang mahsyar itu bagian dari Syam hari ini. Jadi kemudian salah satu bagian dari kota Syam itu merupakan bagian nanti yang kemudian itu menjadi bagian dari mahsyar yang nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu